Halo Sobat Latsar, bertemu lagi dengan kami batch 6 kelompok 4 yang beranggotakan Yudhistira Eka Putra, Yuli Kristiani, Yuni Kurniasih Puspitaningrum, dan Yunita Lutfiani. Selamat menyaksikan video visualisasi best practice kerjasama antar kementerian atau lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dengan mengangkat beberapa isu. Isu yang pertama adalah pembangunan KSPN Mandalika. Isu yang kedua adalah pembangunan prasarana olahraga PON 20 Papua. Dan isu yang terakhir adalah pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan teknik USG, kami memilih satu isu prioritas yaitu pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. Ketahanan pangan di negara berkembang diprediksi akan mengalami krisis pada tahun 2030. Hal itu tidak lain merupakan efek panjang dari pandemik COVID-19. Food estate merupakan salah satu bagian dari program strategis nasional 2020-2024 sebagai bentuk dari upaya ketahanan pangan di Indonesia yang direncanakan akan dikembangkan di 5 wilayah di Indonesia, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Kepulauan Aru, Maluku. Saat ini fokus target pembangunan berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan total luas 168.000 hektar dan wilayah Sumatera Utara dengan total luas 30.000 hektar. Program food estate yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebuah proyek pengadaan lumbung pangan yang memanfaatkan proyek pengembangan lahan gambut 1 juta hektar yang gagal di era Soeharto. Proyek food estate sendiri melibatkan beberapa instansi, antara lain Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan jembatan. Di wilayah Kalimantan Tengah, saat ini Kementerian PUPR telah menuntaskan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa Blok A dengan progres 33,6% seluas 2.000 hektar dari total rencana 43.500 hektar. Kemudian, Kementerian PUPR juga menuntaskan land clearing seluas 722,45 hektar di Blok A dari total lahan 2.000 hektar sesuai dengan permintaan Kementerian Pertanian. Selain itu, dukungan berupa pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2021 juga diberikan di kawasan XPLG dan non-XPLG. Sedangkan di wilayah Sumatera Utara, pembangunan jaringan irigasi dan air baku pada tahun 2020 sudah selesai dilaksanakan untuk irigasi pada kawasan seluas 50 hektar dari total lahan 200 hektar. Selain sumber daya air, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan jalan akses kawasan food estate 1.000 hektar sepanjang 8,59 km, jalan akses Taman Sains Teknologi Herbal sepanjang 9 km, serta jembatan akses Taman Sains Teknologi Herbal menuju kawasan food estate 1.000 hektar sepanjang 50 meter. Kementerian dalam menjalankan tugasnya untuk terus membangun negeri membutuhkan kolaborasi instansi lain guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yang akuntabel. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kunci dari program pengembangan food estate adalah ketersediaan air untuk irigasi bersamaan dengan teknologi pertaniannya. Sinergi perencanaan infrastruktur irigasi dan pertanian yang dilakukan antar Kementerian PUPR bersama Kementerian Pertanian bertujuan untuk mengembangkan food estate yang modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Salah satu kekayaan terbesar bangsa adalah sumber daya manusia. Sebagai ASN, mari kita menjadi sumber daya terbaik agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi nusa dan bangsa.
World of Government menekankan prinsip kolaborasi dan kerjasama dalam melayani masyarakat dengan efektif dan efisien. Saya, sebagai ASN, memiliki peran sangat besar terhadap terwujudnya World of Government. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Sebagai ASN, kami ikut serta dalam pengembangan sektor ini. Delegasi generasi muda PUPR diterjunkan guna untuk mempercepat perkembangan kawasan food estate untuk masyarakat dan untuk Indonesia maju. Sangat jelas bahwa Kementerian PUPR harus bersinergi dengan kementerian lain dalam pembangunan infrastruktur demi mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi. Keselarasan pemahaman antar kementerian juga sangat penting dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, WOK sangat penting diterapkan untuk membangun persepsi yang baik di kalangan masyarakat. Bersama kita membangun negeri. Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian merupakan bentuk implementasi dari World of Government dengan saling berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.